Tadinya ada ini. Asal orang mau bro. Iya, sorry. Gimana sih? Oh. Kayak si budak tadi Koneksi antar materi. Pak jadi ngeprint tadi kieu kan. Kan Pak. Cik dilakuan itu master lah. Lakuan bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya di sini. Saya Yofi Fikri Sonyansori, calon guru penggerak yang ditugaskan untuk diseminasi materi budaya positif. Sebelumnya, Ibu fasilitator saya, Ibu Vera Fatmawati MPD, beserta Ibu Ai Herlina sebagai pengajar praktik. Di sini saya menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, izin untuk memaparkan, bukan artinya saya menggurui. Kita sambil sharing saja. Untuk yang punya kesibukan lain, mungkin sambil menyesuaikan, dipersilakan, tidak apa-apa. Saya izin men-sharingkan materi yang bisa saya sharingkan. Oke. Yang pertama itu adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu tentunya sering mendengar arti kata budaya dan positif juga. Namun ini dua kata yang mungkin kalau dipisahkan jadi berbeda maknanya. Budaya seringkali adalah kebiasaan yang terjadi. Namun itu banyak hal yang bisa kita amati, ya. Seperti mungkin salah satunya kita lihat kebudayaan seni debus. Mungkin dari segi positifnya, ada segi negatifnya, mungkin ada segi daya juangnya dan lain hal. Namun kalau mungkin di sini kita bahas hanya budaya positifnya saja. Kenapa? Karena ini sifatnya untuk membangun diri, membangun sekolah, membangun murid supaya berjiwa berbudaya positif. Tuh, oke Ibu, izin yang tadi saya sebutkan ini ini saya dan ada fasilitator dengan pengajar praktik yang mengajar. Oke, keterkaitan materi. Sebelumnya saya pernah belajar tentang filosofi pendidikan, nilai-nilai dan peran, visi dan prakarsa perubahan, serta budaya positif. Ini semuanya modul 1.1 sampai titik 4. Oke, dimulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin kita berpikir apa sih itu pendidikan? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara,
menurut Ki Hajar Dewantara ini kalau mungkin kita runutkan ya, pendidikan itu ialah proses menuntun anak sesuai kodratnya. Oke, jadi kalau kita di sekolah biasanya kan anak gimana guru, anak mau seperti apa ya, tinggal gurunya yang mencetak. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa kita sebagai fasilitator saja menuntun anak supaya si anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam dan zaman? Kodrat alam itu mungkin dari segi kebutuhan fisik dan yang lainnya itu berbeda dengan kita. Lalu kodrat zaman, waktu dia berada dengan waktu kita itu berbeda. Zaman kita mungkin push up, salah push up, waduh. Sekarang mungkin kita harus berpikir bahwa anak itu berpatokan positif, ya, Bu, diamanahkan untuk kita biar bisa positif juga, maka kita harus menularkan yang positif juga, bukan membangun malah membuat anak merasa bersalah. Itu mungkin. Jadi menuntun kodrat supaya mereka dapat apa yang mereka inginkan. Apa itu yang sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan itu, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat ataupun untuk dirinya sendiri kepada Sang Pencipta. Itu jadi ada dua, dia bisa kolaborasi, bergotong royong di masyarakat, ataupun dia pribadi sebagai makhluk dia baik itu dapat mencapai kebutuhannya. Oke. Lalu ada visi guru. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini saya menekankan bahwa nilai dan peran guru penggerak ini adalah patokan seorang guru yang bisa ditularkan, yang harusnya ada dalam seorang guru. Nilai seorang guru, salah satu contohnya mungkin nilai seorang guru mandiri. Mandiri itu seorang guru bisa mengupgrade diri sendiri, bisa mengembangkan diri sendiri sesuai dengan kapabilitasnya dan tanpa menyerah gitu. Jangan kalau dulu kan ini gambarnya harus seperti ini, digambar manual seperti apa. Zaman sekarang beda lagi. Zaman sekarang digambarnya pakai aplikasi, harus pakai apa, itu sesuai kebutuhan anak. Mandiri kita di sana. Lalu ada inovatif. Anak tidak bisa dimanjakan dengan proses ceramah terus menerus, ceramah apa yang mereka butuhkan itu perlu yang inovatif, yang memancing kreativitas mereka. Apakah dengan project based learning, apakah dengan memuat alat-alat, itu bisa dilakukan, ya. Lalu ada kolaboratif, bisa berkolaborasi antara guru dengan guru yang lain. Ini salah satu proses menurut saya membuat ikatan antar guru. Kenapa? Karena perubahan itu tidak masuk akal kalau mungkin dikerjakannya satu orang. Butuh partner, butuh orang lain, butuh yang dinamakannya warga sekolah supaya sekolah ini bisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Oke. Lalu ada berpihak pada murid. Nah, ini yang salah satunya, berpihak pada murid. Apa yang maksudnya berpihak pada murid? Pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kita hanya sebagai fasilitator di sana. Kita menyediakan apa yang mereka butuhkan, bukan kita hanya menjejali anak dengan apa yang mungkin itu nggak butuh, gitu. Tapi apa yang mereka butuhkan dengan apa, banyak hal nanti kita dibahas lewat yang lainnya juga. Mungkin seperti itu. Lalu kita lihat ini untuk yang tadi. Oke. Lalu ini untuk yang visi misi, ya. Visi misi ini maksudnya tentang kita bervisi. Yang itu tadi, ketika nilai-nilai guru penggerak ada di kita, ini sesuai tidak dengan
langkah kita menuju visi sekolah yang kita punya. Bapak Ibu masih atau masih ingat apa visi sekolah SMK 4? Mewujudkan lulusan yang berkarakter kompeten dan unggul, berdaya saing global, ya, pada tahun 2025 ini. Jadi kita berpatokan ke sana. Jadi karakternya, kompetensinya, lalu apa namanya itu terakhir, daya saingnya. Makanya ini penting. Oke. Nah, di sini kita sudah ada nih namanya itu konsep, visi, nilai, filosofi itu semacam konsep. Yang actionnya itu adalah budaya positif, berbudaya. Kita gimana caranya untuk membudayakan positif apa yang merujuk kepada filosofi pendidikan ataupun mungkin visi guru penggerak serta nilai-nilai guru penggerak, gitu ya. Nah di sini kita akan lanjutkan apa sih budaya positif. Ini budaya positif. Budaya positif menjadi satu aksi dari keseluruhan konsep pendidikan, menjadikan keseluruhan materi dapat diaplikasikan secara simultan dan holistik dengan disiplin positif, menumbuhkan keyakinan kelas, menjadi yang terbaik dari 5 posisi kontrol, mencari kebutuhan yang tepat untuk anak, memberikan tanggung jawab terhadap tindakan yang dan bukan pada hukuman, serta memberikan rasa nyaman dan komitmen ketika di luar dari komitmen yang ditetapkan. Oke, Bapak Ibu pernah mungkin mendengar dengan istilah budaya positif. Di sini ada yang namanya itu disiplin positif. Disiplin positif ini membuat anak disiplin itu bukan berarti memberikan satu hukuman yang memberi efek jerak, tapi bagaimana si anak itu mengerti apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga ketika mereka mengetahui itu salah, mereka akan ya tidak mengulangi hal tersebut. Harapannya seperti itu. Itu budaya positif. Bukan mungkin membuat efek jerah bisa terjadi, bisa. Cuman apa yang terjadi? Mungkin ada rasa marah dari anak, ada cacian ke guru, ada dampak negatif ke guru ataupun ke anaknya sendiri. Makanya di sini gimana sih win-win solutionnya gitu ya? Kita pun mungkin di sini supaya kita bisa bergerak terus, nggak stuck. Ya kita di sini terus-terusan gitu ya, tidak menyerah bahwa seorang murid itu walaupun mereka terus-menerus mengalami kesalahan-kesalahan, kita tetap mendorongnya, menuntunnya supaya tidak terjerumus kepada yang negatif gitu. Saya yakin Allah sudah menakdirkan seseorang itu dalam Quran surat At-Tin gitu kalau nggak salah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Allah sudah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi negatif dan potensi takwa atau positif. Jadi tergantung kita, anak itu mau ditebalkannya takwanya atau fujurnya. Jadi bukan kalau dulu kita bilang mungkin anak itu adalah fitrah, memang fitrah itu sudah putih, tapi di dalamnya ada potensi positif dan negatif. Kalau potensi itu kita kembangkan positif, alhamdulillah mungkin kedepannya akan positif. Gitu. Itu yang jadi harapan dari ketentuan budaya positif ini. Oke. Sebentar saya mungkin akan tampilkan. Budaya positif yang tadi menumbuhkan keyakinan kelas. Kalau menumbuhkan keyakinan kelas, Bapak Ibu pernah membuat aturan kelas? Pernah ya? Sering ya? Sering. Tapi apakah tepat dengan aturan kelas yang kita buat?
tidak boleh A, tidak boleh A, tidak boleh A. Oke, itu sifatnya aturan, mengekang. Kadang orang ketika dikekang sifatnya seperti hewan. Hewan kalau dikekang akan seperti apa Bapak Ibu? Dia biasanya berontak, betul tidak? Berontak. Ada perkiraan, ada kata-kata seperti ini. Aturan itu untuk dilanggar. Mungkin karena mereka berpikiran bahwa aturan itu ada batasan yang barrier yang mereka pikir itu mah kita pun bisa melanggar itu. Nah di sini kita ubah mindsetnya, bukan aturan tapi kepada keyakinan. Contoh, tidak boleh makan di kelas. Itu artinya tidak boleh ada barrier, tidak boleh makan di kelas. Kenapa saya tidak boleh makan di kelas? Nggak ada tuntutan buat anak itu mengetahui kenapa. Tapi kalau dijelaskan, diyakinkan, oh yakin nih di kelas seperti ini, maka kita bentuk keyakinan saya akan makan di luar kelas saat istirahat. Itu adalah satu keyakinan kelas. Gitu. Jadi nggak memaksa anak untuk tidak, tapi ditetapkan jadi ikrar gitu. Si anak itu jadi berikrar, saya akan tepat waktu masuk ke kelas. Itu kan jadi ikrar, bukan artinya dia diatur, tapi dia sendiri yang mengatur dirinya sendiri gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Lalu menjadi yang terbaik dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum? Contoh, ketika masuk misalnya kamu ini jangan push-up 5 kali. Bla bla bla, misalnya ada yang dilakukan di sana ya. Lalu ada posisi yang kedua. Datang murid, kamu ini Joni, kenapa kamu terlambat? Kamu memalukan sekali orang tua kamu. Nah ini orangnya itu membuat rasa bersalah kepada anaknya, gitu. Ini anaknya cenderung jadi malu sendiri. Terus ada yang seperti ini, Joni, aduh kamu telat lagi, kamu nggak kasihan ke ibu, kamu nggak kasihan ke bapak. Ayolah Joni, jangan kayak gitu, kasihanlah, saya nanti dilaporkan ke kepala sekolah. Itu sebagai teman, cuman sebagai teman juga dia jadi merasa bersalah kepada gurunya sendiri, gitu. Ada sebagai pengawas memonitoring. Ya Joni, kamu datang terlambat, alasannya kenapa, bla 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 bla. Mungkin hanya dianjurkan untuk dilakukan konsekuensi, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir nih, ketika pengawas sudah, ini yang paling menurut saya itu adalah yang paling cocok kalau mungkin kita bisa lakukan adalah posisi manajer. Ketika anak masuk, ya dengan kesalahannya, yakinkan identitasnya stabil kan si anak. Anak datang, Joni, saya yakin semua orang juga pasti pernah terlambat, ya. Saya yakin mungkin seorang juga pernah melakukan kesalahan, tapi kamu punya alasannya kan? Nah ini menstabilkan, ini masuk kepada segitiga restitusi, ya. Di sini orang-orang menyetabilkan anak. Lalu yang kedua adalah memvaliditas kesalahannya. Alasannya kenapa? Alasannya ini. Tapi Joni tahu nggak itu yang kamu lakukan itu salah? Ya Pak, saya meyakini hal tersebut. Berarti itu sudah selesai. Si anak itu merasa itu salah. Lalu apa yang nah ini menemukan keyakinan terakhirnya, yakin
bahwa si Joni ini bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah buat dirinya sendiri. Dengan apa? Solusi. Joni kalau minggu depan kesini lagi, solusinya apa? Dia mengutarain, saya tidak akan main handphone lagi tengah malam larut sampai bergadang sehingga saya tidak akan terlambat masuk sekolah. Bisa seperti itu. Jadi bukan sifatnya kehukuman. Bapak-bapak mungkin bisa bedakan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Hukuman langsung, ada yang hukuman secara fisik, ada secara verbal. Kamu ini bodoh sekali, itu adalah hukuman verbal. Konsekuensi, datang terlambat, lari keliling lapangan, atau misalnya pakai atributnya warna yang lain, disuruh dicopot. Konsekuensi. Ada lagi penghargaan. Orang datang pagi itu karena ada penghargaannya. Yang datang paling pagi dia dapat sesuatu. Namun 3 hal ini masih dianggap kurang bagus. Yang bagus adalah keyakinan diri. Ketika si anak restitusi, si anak mempunyai keyakinan bahwa oh ini baiknya saya seperti ini karena bla 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 bla, bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut konsekuensi. Yakin di sini banyak orang yang sudah melakukan hal tersebut ya. Lalu ada mencari kebutuhan yang tepat untuk anak. Kebutuhan itu apa? Biasanya ada 5 kebutuhan dasar. Ada kebebasan, freedom. Bebas, si anak mau bebas nih. Kebebasannya diterima atau tidak, atau malah di kelas itu dikekang, atau malah dibatasi sama aturan. Tuh, bebas berekspresi ataupun seperti apa. Lalu ada bertahan hidup. Survival, apakah survival di sana? Apakah dia melawan pembulian ataupun seperti apa? Ya. Lalu ada setelah survival ada kesenangan. Kesenangan, fun-nya apakah dapat? Lalu ada love and belonging. Ya, merasa diterima. Ya. Di sana kalau misalnya kita merasa diterima, berarti kita bisa menyesuaikan anak. Ya kelihatan lah ketika misalnya ada satu kasus anak itu diam, tidur-tiduran, disuruh ke depan, kita suruh selesaikan soal, dia nggak bisa. Dia kebutuhan apa yang hilang? Apakah merasa tidak dicintai, tidak dihargai? Mungkin tidak. Apakah rasa senangnya? Mungkin iya. Dia nggak senang dengan materi yang kita ajarkan misalnya. Oke, berarti kita ubah metode yang kita sampaikan. Jangan yang kaku lagi, jangan yang seperti ini. Berarti cari yang lain. Apakah jigsaw, apakah mungkin metode yang lain di luar kelas, itu hal yang bisa kita banyak lakukan. Oke. Lalu ada memberikan tanggung jawab dan tindakan, ya tadi. Nah ini ada komitmen ketika di luar dan komitmen yang ditetapkan. Ketika di kelas kita biasanya menetapkan keyakinan atau komitmen kepada anak, ya. Ini adalah positif untuk anak, ya, bisa dilakukan. Oke, ini yang bisa diperlihatkan. Ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada validitas masalah, menstabilkan identitas serta menanyakan keyakinan. Oke, ini saya.
mungkin ada banyak ya mungkin kurang mungkin ya, tapi ini diadaptasikan dengan rubrik segitiga restitusi. Semoga mungkin ini bisa jadi pemantik untuk membuat restitusi. Ini tanggapan dari perasaan orang yang saya restitusi. Ini menurut murid jadi diharapkan murid mungkin diharapkannya ada posisi bijak di sana gitu, bukan hanya menghukum, tapi apa sih tujuan dari yang ingin didapatkan. Nah, damai. Ya di sana mungkin anak merasa dapat diakui, dihargai gitu ya. Jadi itu yang kita perlukan ketika anak merasa bersalah. Nih, anak merasa bersalah datang ke sekolah itu memang udah telat, mungkin di rumahnya ada problematika, tambah sama kita diberi hukuman, wah dia akan merasa down gitu ya. Tapi coba ketika kita penuhi kebutuhan dasarnya, merasa dihargai, merasa penguasaannya dapat, dia bertahannya dapat, lalu mungkin kasih sayang dari kita pun dapat gitu, karena mereka merasa dihargai dan diterima di sana, bukan artinya dimarahi dan yang lainnya. Memang kita sudah, kalau dulu zaman kita mungkin ya, saya ingat pasti ketika saya masuk ke sekolah SD lupa potong kuku, seperti itu. Tapi jadi kepikir mungkin nggak ada pemikiran ada mungkin negatif, ada sakit, ada seperti apa dulu. Cuman sekarang jadi kebiasaan. Itu untuk saya. Cuman banyak perbedaan dengan yang ada yang menyimpan rasa dendam, ada yang lain ya. Kita harus legowo ya menerima hal tersebut, karena anak sekarang terutama Gen Z, kalau dibilang generasi rebahan, generasi pelangi, anaknya itu mungkin sedikit disenggol gimana gitu ya. Ini yang perlu kita kuatkan adalah rasa dia bisa mengekspresikan diri, bukan artinya dia hal negatif yang diekspresikan, tapi hal positif yang mereka ekspresikan di sini. Baik, Bapak Ibu, ada satu kisah di sini, satu kisah yang bisa diperhatikan. Ini studi kasus dari ruang kolaborasi saya, mungkin untuk sedikit sebentar, Ibu.
Bapak Ibu, tentang perlakuan beberapa murid kepada guru pengganti yang tidak sesuai dengan keyakinan. Guru utama konfirmasi mengarahkan menemukan solusi baik dari tindakan yang sudah dilakukannya. Contoh, ini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Jadi Ibu Santi nggak bisa masuk nih. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Pengganti dan anak-anak itu ya kurang sopan, gitu ya. Lalu Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengingatkan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Oke. Ini dilanjutkan keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali. Ibu Santi sudah sembuh ya, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Eni merasa tidak nyaman karena kondisinya Natali dan Pipi bersikap seperti itu ya. Mereka bersedia melakukan perbaikan, menanyakan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Sempat anak itu membela diri karena mungkin ya mereka mungkin polos ataupun seperti apa, ataupun mungkin lain hal ya. Namanya juga kesalahan gitu ya. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah ini di sana Ibu Santi menawarkan gagasannya. Setelah berpikir jenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya dibangun kembali menurut Pipi. Lalu penerapan terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya kehidupannya di sehari-hari sekolah. Usaha kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu yang dilakukan. Tapi apakah sesuai yang dilakukan Ibu Santi, yang dilakukan Natali dan Pipi, atau Ibu Eni? Kita coba cermati. Ini yang saya bahas. Kita sudah lihat ada validitas tindakan. Ya, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apakah mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormatnya? Ini mereka sudah menyadari kesalahannya, validitas kesalahan. Cuman Ibu Santi tidak ada untuk menyentabilkan identitas. Saya yakin semua murid suka mengobrol, suka apa, tapi tidak pada jam-jam kelas, gitu kan? Itu adalah validitas kesalahan menyentabilkan identitas. Di sana tidak ada. Ibu Santi malah mungkin kamu seperti ini ya. Jadi sambil didesak mungkin akhirnya mereka jujur gitu, tanpa ada penyetabilan identitas. Jadi kayak tadi mereka berkilah dulu kemana, padahal identitasnya stabilkan dulu, pasti akan cepat gitu kalau mungkin bisa distabilkan. Lalu menanyakan keyakinan. Pipi dan maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Mereka mengusulkan diskusi kelompok. Nah ini tidak ada secara tersurat dalam kasus biarkan Ibu Santi menstabilkan identitasnya. Tuh, oke.
Lalu menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai? Nih, usulan Pipi dan Natali untuk diskusi keyakinan. Kalau diskusi keyakinan itu sangat sesuai karena Pipi dan Natali sudah keluar dari keyakinan kelas mereka. Makanya dibangun lagi keyakinan kelasnya. Itu bagus. Cuman yang kedua untuk memberikan email ataupun pengolahan memberitahu Pak Hasan untuk kalau ketiadaan guru sama Bu Eni aja itu nggak boleh. Itu harusnya dari taraf manajemen, bukan anak yang mengusulkan. Manajemen yang harus memastikan guru itu ada dan guru itu dipindahkan diganti sama siapa, ya. Tuh. Lalu ada posisi sebagai teman. Ini posisi apa sih Ibu Eni? Ibu ini ayolah tugas yang dikerjakan nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Dia sebagai teman masih membuat anak merasa bersalah kepada ibu ini. Betul ya bapak ibu? Bapak. Nah, padahal kan ada banyak posisi yang tadi penghukum, pemberi bersalah, posisi teman, pengawas ataupun yang terakhir adalah manajer. Nah ini kita lihat nanti apakah Ibu Santi sebagai apa? Ya Pak Hasan mengonfirmasi tindakan Bu Santi ini menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi. Ya ini Pak Hasan mengonfirmasi tindakan dilakukan, memberikan apresiasi, menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan, ya, dan menjadi patokan buat guru-guru yang lain. Karena Ibu Santi menurut saya itu dia sudah melakukan restitusi ya. Walaupun hanya validitas tindakan sama menanyakan keyakinan, itu sudah restitusi. Bayangkan kalau misalnya guru acuh ya, anak punya masalah dengan guru yang ini, ya, kita masuk ke kelas nggak menegur hal tersebut ataupun apa ya, ingin memperbaiki kondisi tersebut, wah itu bahaya. Tapi dilihat dari Ibu Santi peka kondisi tersebut, Ibu Santi bisa menyesuaikan diri. Oke, di sini tentang seorang murid. Oh ini untuk yang kasus kedua ya. Kasus kedua, sebenarnya ada 4 kasus Bapak Ibu, cuman ini mungkin akan terlalu panjang. Saya mungkin akan perlihatkan kasus yang sedikitnya agak nyeleneh mungkin ya. Oke. Sebentar. Ini nih. Anto dan Dino terlibat perkelahian. Dino menarik meja Anto hingga 3 kancinya terlepas. Guru piket membawa Anto dan Dino ke ruang kepala sekolah. Ini kalau misalnya kepala sekolah biasanya yang belum ada BK itu di taraf SD ya, SD atau TK mungkin ya. Karena kalau SMP sudah ada BK ya, sudah ada BK, SMA juga sama. Kemudian kepala sekolah membantu menangani permasalahan Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancinya terlepas, ditarik terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Santi Ibu Sutima sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan itu Dino mengatakan bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah.
yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Nggak terima nih, kancingnya tiga kancing lepas. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing baju saya sampai copot begini ya. Ibu Suti kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan tiga kancing Anto yang terlepas. Di sini Dino berpikir sejenak lalu menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin ya Bu. Mungkin anaknya masih belum ngerti karena bagaimana caranya gitu ya, dia nggak tahu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau direm akan mudah terlepas Dino, bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Dino tambah ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang meja Anto yang tanpa kancing. Oke. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang Dino itu belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali melihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenang gurau kembali. Oke, dari kasus tersebut, posisi kontrol, Ibu Suti ini saya deskripsikan sebagai manajer. Kenapa? Karena dia tidak membuat merasa bersalah ataupun merayu sebagai teman. Dia langsung memposisikan dan menawarkan solusi. Ya, itu posisi kontrol manajer Ibu Suti. Oke. Lalu ada hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah, ini Bu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah, lalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki, menyediakan bantuan, menguatkan hubungan. Ini yang Ibu Suti lakukan, ya. Lalu dalam kasus tersebut bagaimana penguatan untuk Dino ini dikuatkan, diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan secara konkret, diberikan dukungan dan pelajaran melalui bantuan dari Pak Irfan, guru tata busana, sehingga Dino tidak merasa ditinggalkan sendiri dalam menyelesaikan masalah. Oke, penguatan untuk Anto didengar dan dihormati di keinginannya dengan cara memperbaiki kemejanya. Oke, kira-kira nilai-nilai kebajikan. Ini Dino tanggung jawab, Ibu Suti kerjasama ya dengan Dino dan Anto, ya, penghormatan, empati. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan atau dipraktekkan. Oke, itu dari 4 masalah yang diberikan, ya. Banyak hal yang mungkin jadi masalah. Pernah menemukan hal seperti ini. Anak itu mungkin datang terlambat karena di rumahnya itu bekerja dulu. Saya dulu jadi wali kelas, anaknya itu namanya itu Nazar kalau nggak salah, dia sudah lulus. Orang tuanya baru meninggal, kalau nggak salah ibunya meninggal. Dia asalnya di kota Bandung, jadi pindah ke Majalaya karena ibunya meninggal. Jadi karena masih dekat dengan saudara-saudara dari ibunya, sekarang ibunya sudah nggak ada, jadi nggak seret pindah ke dengan bapaknya. Karena mungkin ada canggungan gitu ya. Bapaknya di Majalaya, harus kerja dulu. Datang ke sini, dia dengan sisa-sisa waktunya setelah bekerja, bayangkan dari sini sampai jam 4, ya dia malam-malam kan harus bekerja. Coba bayangkan, mungkin sisa-sisa saja di sekolah itu gitu ya.
mengantuk, makan terlambat. Nah kita bayangkan kalau misalnya hanya dihukum, dia pasti merasa down dan mungkin merasa saya ingin berhenti saja. Itu mungkin pikiran yang akhir yang mungkin dipilih sama Nazar mungkin. Tapi ketika kita budaya positif kuatkan, anak itu pasti akan bergerak positif. Itu ada motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Itu. Baik, itu yang sudah saya coba paparkan, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu gimana tentang budaya positif ini? Terutama mungkin dilihat dari penanaman restitusi ini. Boleh berpendapat dari siapa? Pak Erwin, boleh Pak Erwin? Ya, terima kasih. Menurut saya sangat bagus, Pak. Jadi tidak hanya menjudge, jadi semua orang merasa adil, ya. Tidak ada yang tidak ada yang merasa dirugikan. Sangat bagus menurut saya. Mantap sekali. Menurut Pak Ruli gimana? Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi kalau menurut saya ini sangat bisa diterapkan di siswa kita. Karena kadang-kala kita menegur, kita nggak tahu mereka apakah menerima atau tidak. Dan dengan cara ini, sepertinya siswa akan merasa kesalahannya dia perbaiki, juga hatinya dia menerima. Dan ke depannya tidak ada kejadian-kejadian yang lain yang akibat dari sebagai akibat dari dia tidak terima gitu. Tuh, mantap sekali. Ini ya relevan gitu ya dengan apa yang sudah kita alami gitu. Mungkin boleh dari Pak Agi, apakah ada pendapat lain barangkali? Hampir sama sih Pak untuk penerapan seperti ini, pendekatan seperti kepada siswa, apalagi di zaman sekarang kita tidak bisa lagi menyamakan setiap anak gitu ya. Kita harus mendekatinya lebih intens bahkan yang tadi disinggung antara kita dengan siswa itu, kita harus bisa menempatkan di mana kita bisa serius, di mana kita bisa bercanda, sampai nanti terbuka lebar sih pintu-pintu yang tertutup. Mungkin kalau secara di rumah dia tertutup kepada keluarganya, bisa jadi kepada kita di sekolah dia bisa terbuka, dan ada solusi-solusi untuk memutus si rantai tadi gitu. Kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia begitu gitu, itu pasti bisa terbuka. Itu saya pernah belajar seperti ini Pak. Saya dulu mengajar PPL di SMK 1 Cimahi. Saya berpikir bahwa ya semua orang harus patuh kepada guru. Awalnya saya seperti itu, nggak tahu dalam pikiran itu ya. Ada anak yang apa ya, cicir-cicilan apa ya? Ya sering ketawa ketiwi lah, cengengesan di kelas gimana. Saya tiba-tiba ya karena mungkin saya nggak terima, saya tegur lah. Itu kamu ini kamu melawan bla bla bla. Jadi malah apa ya, sifat negatif yang keluar. Anak kalau ditantang seperti itu mungkin ada yang apa ya, menurut, tapi juga ada yang berani. Kenapa Pak, saya nggak apa-apa bla bla bla. Dari sana jadi canggung, ke kelas canggung, ke yang lain jadi bingung. Malah ada perasaan dia tertawakan dan yang lainnya. Kan jadi nggak positif di sana. Tapi ketika saya berpikir dengan metode seperti ini, saya berpikiran, oh ya udah, let it flow. Kita jangan sampai kita berada dalam posisi yang negatif juga gitu. Anak berada dalam posisi negatif, jangan sampai dikasih negatif malah jadi apa ya? Mungkin kalau minus tambah minus jadi plus, tapi ini nggak bisa, tetap jadi minus gitu. Beda halnya ketika dikasih positif sedikit seperti halnya gini, air yang keruh ditambah air yang
apa namanya itu, air yang jernih. Air yang jernih terus-terusan lama-lama jadi bening. Nah itu mirip seperti itu. Jadi kita kuatkan potensi positifnya dan mungkin kita kecilkan potensi yang negatifnya. Tuh. Banyak hal sih yang bisa kita lakukan terutama dalam budaya positif ini. Selain kita sebagai fasilitator di sini banyak tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif, antara hukuman, konsekuensi dan toleransi, restitusi, penghargaan, ya. Lalu ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan anak, ada segitiga restitusi. Hal ini gak bisa kita lepas begitu saja. Ini bisa jadi kebudayaan, jadi budaya sekolah kita yang baik. Tentunya untuk anak-anak kita, kayaknya tolak ukur visi misi kita bisa maju itu gak bisa ditentukan dengan hanya kompetensi saja. Anak bisa, tapi karakternya gimana? Memble atau enggak? Gitu. Anak dibuat rasa bersalah, dia bisa bersaing dengan dunia global enggak? Visi kita menurut saya sangat besar visi kita sekolah ini. Jadi makanya kita buat biar tidak tidak menjadi hanya sebagai figuran, ya. Alangkah baiknya kita wujudkan dengan banyak prakarsa baik, dengan berbudaya positif, pembiasaan yang baik. Menurut saya lebih baik gitu. Tentang hal ini barangkali ada yang mau didiskusikan, Pak. Barangkali punya satu cerita yang mau diceritakan barangkali ini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Cukup. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Saya terima kasih. Walaupun dalam penyampaian materinya tidak terlalu banyak dan terfokusnya hanya beberapa poin, saya yakin semoga menjadi manfaat untuk membuka pemikiran kita terhadap pendidikan kepada anak. Tuh. Khususnya anak generasi sekarang adalah pelanjut, kata orang ya pewaris gitu ya, pewaris dari kita untuk nanti, ya. Jadi jangan sampai hal negatif yang kita wariskan kalau bisa positif, ya, budaya positif. Ada satu pantun dari saya. Jalan-jalan ke SMK 4. Tengah jalan saya nemu koin perak. Semoga sharing kali ini dapat bermanfaat walaupun suara agak serak. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agak sebelah sini. Nah, jelas nggak ini saya? Maaf ya, sore ini kamu diganggu sama Bapak. Kian baru pulang dari renang ya? Iya Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya Kian bisa menyempatkan waktu. Bapak dengar dari guru piket dan yang lainnya kamu sering telat. Apa betul? Iya Pak, ada beberapa alasan. Oh, siap. Saya yakin banyak hal yang mungkin bisa
mengganggu kamu di perjalanan. Siapa sangka mungkin ada yang berbuat kesalahan, itu mungkin sudah biasa orang melakukan kesalahan. Hal itu sudah wajar, dan mungkin kamu dalam hal ini punya alasan tertentu. Iya Pak. Ya sebenarnya mah saya ini lebih besar ya gara-gara diri saya sendiri gitu Pak. Boleh. Kadang-kadang nggak bisa tidur, terus saya jadi ganggu jadwal tidurnya. Oh. Ada misalnya ada kerjaan kelompok atau ya kerja pribadi yang numpuk, jadi gak bisa kekejar, jadi bergadang. Oh ya, kamu banyak bergadang. Iya Pak. Ya, oke. Ada hal yang lain yang mengganggu kamu ketika kamu bergadang sebelumnya? Apakah hal kebiasaan lain? Mungkin gara-gara saya juga pelupa sama apapun gitu, misalnya jadwal harusnya akan disiapin pas malam, ini ya tiba-tiba diburu-buruin gitu Pak. Ya, kita tahu ya bahwa tindakan itu mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kamu, betul tidak? Iya Pak. Apa yang membuat tidak sesuai menurut kamu? Ya sepertinya ada beberapa hal lain gitu ya, jadi saya ini jadi tertekan. Ya, mungkin dari faktor lingkungan atau pressure atau tekanan dari lain. Misalnya saya ini harus bisa mengejar beberapa goals, tujuan, tapi ya skill saya masih gini-gini aja, harus diimprove, jadi harus kekejar. Menurut kamu yang kamu lakukan itu ada hal yang di luar keyakinan kamu nggak? Ya, Seperti halnya mungkin terlambat itu baik tidak mungkin buat kamu. ya menurut saya Pak, saya juga menyesal kalau telat juga, kayak dihukum gitu ya, merasa ya saya ini salah banget gitu Pak. Mungkin aja aku takut bakalan dapat surat peringatan atau gimana. Baik. Saya juga takut kesini. Baik. Tapi jangan rasa takut yang mungkin di keyakinan kamu ini yakin akan melanggar satu kedisiplinan aturan ya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, kalau mungkin ini dapat mempertimbangkan masalah tersebut, solusi apa mungkin yang dapat kamu berikan untuk memperbaiki hal tersebut ya? Mungkin saya akan melebihkan dalam mengatur jadwal Pak. Terus saya juga akan mengatur pola tidur yang cukup. Oke. Ya, mungkin saja saya juga harus lebih disiplin lagi kalau untuk persiapan untuk sekolah, jadi biar tidak terlambat lagi. Baik, saya dengar itu baik Kian ya. Jadi itu bisa memperbaiki pola tidur kamu sehingga masalah terlambat itu bisa teratasi. Baik, Kian saya senang mendengarnya. Selamat sore Fairil. Sorry Pak. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf Bapak mengganggu waktu pulangnya ya. Karena Bapak ingin sedikit berbicara dengan Fairil. Ya. Ngobrol sebentar boleh? Boleh banget Pak. Boleh. Ya. Fairil, saya dengar kamu tadi marah-marah ya di kelas. Ya. Ada mengebrak meja dan yang lainnya, itu kenapa ya? Boleh Bapak tahu? Jadi awalnya itu Pak, ketika kelas aku tadi lagi lakuin pemilihan buat KM, nah aku tuh ada sedikit adu opini gitu Pak sama teman-teman yang lain. Nah, mereka kayak sampai ngerendahin aku banget Pak, jadi akunya emosi gitu sampai ya saya tadi ngebrak meja gitu Pak. Baik, tidak semua orang mungkin ya bisa melakukan hal tersebut. Iya. Ya, untung saja kamu mungkin hanya menggebrak meja, tidak memukul orangnya ya. Iya. Aduh, ya segitu. Namun kita harus yakini di sana mungkin kondisinya kamu juga kondisi sebagai peserta ya. Iya, betul.
kita. Menurut kamu keyakinan itu sesuai tidak dengan yang kamu pikirkan? Apakah yang kamu lakukan itu betul atau tidak? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, setelah dipikir-pikir sedari tadi, sesudah kejadian kayak tadi, saya juga sadar, saya juga merasa bersalah itu Pak ke teman-teman yang lain. Sudah melampiaskan marah saya dengan cara seperti itu gitu. Padahal saya juga harusnya tidak sempit pikiran gitu Pak, menerima opini orang lain. Baik, baik. Banyak orang yang terluka di sana? Alhamdulillahnya tidak Pak, saya Tidak. cuma mengubrak meja. Ya. Cuman mengebrak meja saja ya. Iya. Baik. Untuk keyakinannya Bapak yakin hal ini positif, berarti itu adalah poin saling menghargai ya. Iya, betul. Kita harus saling menghargai di sana. Menurut kamu ada banyak orang yang mungkin tersinggung, solusi apa yang bisa kamu perbaiki dari masalah tersebut? Nah, kalau untuk solusinya sih Pak, seperti yang sudah jelas ya Pak ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain gitu ya. Saya juga tadi sempat salah karena memaksakan pendapat saya ke yang lain, dan ketika yang lain berbuat seperti itu ke saya malah marah gitu Pak. Nah, harusnya saya juga bisa lebih dewasa lagi Pak untuk menangani kondisi seperti itu. Baik, lebih dewasa lagi ya, mungkin nanti pertemanannya bisa diperbaiki lagi. Pasti bisa Pak. Siap, terima kasih. Bapak yakin kondisi ini bukan hanya kamu aja yang mungkin bisa menanggapi gitu ya. Saya yakin kondisi ini pun bisa mendewasakan kamu Iya. nantinya. Pasti. Baik, semoga masalah ini bisa cepat selesai. Kita dengan rencana-rencana yang kamu barusan bilang itu satu hal yang mungkin baik nantinya Iya. untuk melakukan perubahan. Betul. Baik. Terima kasih Khairil, saya lega untuk mendengarnya. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Untuk ini Bapak aturkan terima kasih. Sama-sama Pak. Hati-hati di jalan untuk pulangnya ya, dan semangat ya. Siap Pak. Oke, musyawarah itu banyak yang berpendapat, Iya. itu sudah wajar ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Siap. Oke. Pandangan saya menurut apa yang dilakukan Pak Yofi tadi itu sangatlah bijak ya menurut saya, soalnya kebanyakan guru lain itu menindaklanjuti apa yang dilakukan siswanya dengan beberapa cara kasar dan cara keras, tapi Pak Yofi tadi hanya cukup bertanya dan menanyakan solusinya juga. Menurut saya itu solusi yang sangat tepat untuk menindaklanjuti sebuah permasalahan. Ya, kalau menurut saya tindakan sama aksi Pak Yofi dalam menindaklanjuti ya masalah-masalah saya tentang keselamatan tadi ya lebih cukup peaceful gitu Pak, jadi lebih aman dan tidak mengancam mental orang gitu kan. Kebanyakan di negeri ini terutamanya banyak yang belum mengerti masalah kayak ada yang insomnia, ada yang mungkin depresi atau yang masalah mental lainnya, tapi guru-guru di oknum-oknum guru-guru tersebut ada yang mengatakan ini paling main game, ini paling buat entertainment lainnya. Ya sebenarnya tidak kayak gitu juga. Dengan tindakan ini bisa lebih dapat baik juga, keadaan kelas, keadaan sekolah juga dapat baik. Ya, segitu saja.